kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul 'azim. Acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala SD Negeri Nomor 6 Kampung Baru, Ibu Yuliati Sulo, SPD MSI, sekaligus membuka acara seminar program kerja terkait Kesehatan 23 Universitas Kelurahan Labuan Utara, Kecamatan Mangkring Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tahun 2021. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa la uqsimu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan saya hormati, saya berikan kehormatan Bapak Ibu pengajar ini. Dan saya banggakan anak-anak kita, adik-adik kita dari KKN, PTN, dari UNN Makassar. Jadi sekalian berbahagia. Syukur alhamdulillah untuk sebuah pertemuan kita harus selalu mengucapkan syukur. Karena hari ini hari yang boleh dibilang bersejarah juga, kita sempat lagi bersilaturahmi bersama-sama dalam keadaan sehat. Semua adalah nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga patut kita mensyukurinya. Salam dan salawat kita menunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kepada kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga ketenteraman tetap ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur juga bahwa hari ini di sekolah kita kedatangan 8 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang barangkali sudah 2 tahun lalu tidak pernah ada ke Madinah,
memang pandemi. Dan alhamdulillah hari ini kembali ada untuk membantu kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kelak, dan itulah doa kita semua guru-guru di sini. Ya. Mudah-mudahan kelak adik-adik yang 8 orang ini menjadi guru juga yang baik, menjadi guru yang berdedikasi tinggi, loyal terhadap atasan dan bersemangat dalam mempunyai tanggung jawab kepada bangsa, negara dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tugas guru itu adalah tugas yang paling mulia. Tugas yang paling mulia, bukan cuma didapat di dunia kemuliaan, tapi insya Allah di akhirat juga. Kalau guru itu adalah ikhlas dia. Sehingga pada Perang Dunia Kedua 1942 di Hiroshima dan Nagasaki, ya, 45 ya, 45 ya. Ya, pada bulan Agustus sebelum kita merdeka ya, itu Jepang dibom oleh tentara sekutu. Kotanya Hiroshima dan Nagasaki. Hancurlah dulu kota itu. Tapi Perdana Menteri itu yang dia tanyakan pertama keluar dari mulutnya adalah masih adakah guru yang berkualitas? Ya. Tidak sekedar guru, karena banyak guru, ya. Tapi kita inginkan adalah guru yang berkualitas. Kepada adik-adikku semua, marilah kita, ya. Karena saya sendiri pribadi menilai guru-guru yang di SD6 ini adalah guru-guru yang berkualitas semua. Ya. Jadi marilah kita bercermin adik-adik, bercermin kepada guru karena memang pemerintah tidak akan menempatkan guru di sekolah ini kalau mereka tidak berkualitas. Karena kita sekolah dalam kota. Jadi ini adalah bagi adik-adik pengalaman berharga sekali. Syukur alhamdulillah karena ditempatkan di sekolah kita. Artinya sedikitnya bisa meniru teman-teman guru di sini. Oh begini Pak pekerjaan guru berat sekali. Ya. Tidak ada kata santai kalau di SD6 karena mereka itu biasa datang, saya biasa lihat ya. Terus diposting di Yanu, belum ada Pak Anto. Itu artinya apa? Lebih dahulu guru hadir di sini daripada Pak Anto-nya. Itu kan salah satu kualitas yang bagus. Ya. Salah satu menunjukkan bahwa ya. Jadi saya mengajak kita semua, saya minta untuk selalulah belajar dengan teman-teman guru. Mudah-mudahan adik-adik juga kalau sudah belajar di situ, di awalnya di sini salah semangat untuk mendidik anak-anak bangsa akan timbul juga, insya Allah. Ya, karena memang guru itu adalah satu pekerjaan yang paling mulia. Yang kalaupun misalnya kita sudah meninggal, tapi itu anak yang kita ajari itu ilmunya diamalkan, amal itu akan mengalir ke kita. Jadi tidak akan pernah terputus. Jadi Pak Agama, Pak Ustaz ya. Jadi dalam agama kita Islam itu akan mengajarkan begitu. Sehingga walaupun kita capek tidak akan pernah merasa capek. Karena kenapa? Kita masih mengharap balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saya capek, saya akan tetap melaksanakan. Teman-teman guru juga di sini walaupun mereka sakit tetap semangat untuk bekerja, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kita di sini di dalam selama kurun waktu 3 bulan, ya. Yang kemarin datang masih saya ingat betul jam 3 lebih saya jemput. Belum jam 4. Satu saat itu karena belum nanti di jalanan malah bunyi besi sendirinya saya di mobil, ya. Jam malam, ya. Ke sana. Saat di depan kantor daerah saya telepon. Saya sudah di sini di depan kantor, datang berlima dengan ini, ya. Datang. Oh iya. Jadi bagaimana belum bisa keluar ibu? Nanti sebentar, ya. Nah, pagi hari itu saya sibuk juga sehingga ada 2 orang teman yang pergi. Ya. Untuk mudah-mudahan adik-adik kita ini betah dan senang, ya. Dengan kerjasama yang baik antara guru pamong di sini
Tadinya kita takut ke sini, ya? Takut tapi Madene. Kenapa? Orang-orang dulu itu bilang begini, padahal ternyata tidak. Sama di Boni, sama. Nah, kebetulan adik-adik ini tinggal di Kelurahan Labuan Utara, Kecamatan Banggai Timur. Lingkungannya ini kalau ini Kampung Baru, kalau di sana rumah lingkungan Tunda, ya. Nah, ini saya lihat adik-adik ini bersemangat sekali. Mereka setiap malam itu saya keluar, langsung datang berkerumun di sampingku. Ya, saya bilang sana kasih tahu. Itu anak-anak di luar yang kenapa saya bilang, anak-anakku juga itu di luar nak. Itu bisa-bisanya, kenapa bisa selalu pilih cerita-cerita. Saya itu kan kenapa bisa, itu juga anakku. Itu juga nak. Malu-malu juga dibalik. Jadi, nanti biasa kita panggil, kita pulang. Jadi mereka ini kalau makan itu berkerumun. Pokoknya semua di situ kayak bersaudara juga. Nah, jadi itu saya bilang mudah-mudahan selama berkakak itu menjadi kenangan terindah seperti ini. Ada yang masak, ada yang rajin masak. Di rumah joget-joget, apa namanya masakannya? Ya. Ada juga yang bekerja berhenti, jadi mereka itu bekerja semua di daerah. Ada juga yang kerja yang lain, jadi mereka kompak sekali. Saya memang ini ya. Dari pertama saya ngomong, mana Hidayah ya, saya lihat bahasanya, dia sopan sekali ya. Masih mereka ini dari situ bahasa saya yang pertama sudah kelihatan kalau mereka ini anak yang baik, ya. Jadi mudah-mudahan kami di SD6 menjalankan program kerjanya sebentar ini dengan bersemangat bertanggung jawab menyelesaikan semua programnya yang ada di sini ya. Jadi kita berkolaborasi, mudah-mudahan setelah adik-adik pulang dari berKKN ya, ada perubahan pola pikir ya. Oh begini Pak, kalau saya sudah terjun ke masyarakat mengabdi, akan saya begini dan tidak. Saya mau contoh ibu-ibu yang ada di sini ya, karena berKKN itu satu kali saja, tidak 2 kali, 1 kali saja. Kita memanfaatkan waktu selama 3 bulan ini untuk tetap mendewasakan diri. Sebelum KKN pasti tidak sama tingkah lakunya setelah KKN. Kalau dulu sebelum KKN masih panjang sama mama, ya, mau gak makan, mau makan ini mah. Tapi setelah ber-KKN sudah banyak belajar juga, ada perubahan. Saya juga sudah dewasa, ya. Apalagi kalau sudah jadi ibu lagi. Nah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.36. Seminar program kerja KKN PPL mahasiswa Universitas Negeri Makassar tahun 2021 yang ada di sekolah SDN nomor 6 Kampung Baru. Saya nyatakan dibuka dengan mengajak kita semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemaparan program kerja KKN PPL Angkatan 23 Universitas Negeri Makassar, Kelurahan Labuan Utara, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, oleh Saudara Muhammad Zulkadir. Kepada saudara dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SDN 06 Kampung Baru, Bunda Juliati Sulawesi
SDMSI yang kami hormati, guru-guru dan staf dari SDN 06 Kampung Baru, dan yang saya hormati serta banggakan teman-teman KKN PPL Terpadu Angkatan 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lain dan tak bukan guna melaksanakan sebentar program kerja. Salawat dan salam terbaiklah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebagai panutan kita semua sebagai umat muslim. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada masyarakat SDN 06 Kampung Baru, khususnya Kepala SDN 06 Kampung Baru yang telah memberikan sambutan hangat kepada kami, sehingga adaptasi kita di lingkungan yang baru ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan kami datang ke sini adalah tak lain dan tak bukan untuk menjalankan salah satu dari mata kuliah wajib kita di KKN. Kami akan menjalankan KKN ini selama 2 bulan lebih. Jadi saya harapkan masyarakat dari SDN 06 Kampung Baru dapat memberikan kerjasama yang baik, dapat kerjasama yang baik, saling koordinasi, saling kooperatif dengan mahasiswa dari KKN UNM, sehingga program yang kami jalankan nantinya akan sesuai dengan ekspektasi kita semuanya dan dapat berjalan sampai kita tidak di sini lagi. Maksud saya program pertama itu program pertama kita itu yaitu mengajar. Yang kedua les membaca, yang ketiga senam pagi dan sabtu bersih, dan yang keempat mural, yang kelima dan yang terakhir cerdas cermat. Yang pertama yang mengajar, di mana kita akan bersama bahwasanya mengajar ialah program kerja wajib kita, di mana sasarannya yaitu mahasiswa KKN, guru dan siswa atau peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri 06 ini. Adapun tujuannya yang pertama meningkatkan skill mengajar mahasiswa, khususnya kami ini, di mana kami sebelumnya belum atau jarang turun di lokasi atau pengeksekusian dari apa yang telah kami terima materi dari perkuliahan atau bangku perkuliahan. Selanjutnya tujuan selanjutnya yaitu membantu guru dalam mengelola kelas. Teknisnya kami masuk mengajar di kelas itu selama 3 kali dalam seminggu. Jadi yang kita ketahui juga bahwasanya mahasiswa KKN itu dalam perharinya ada 4 orang yang akan mengajar di 4 kelas per hari. Selanjutnya itu les membaca dan les menulis. Ada pun saudaranya yaitu siswa, baik itu siswa kelas rendah maupun kelas tinggi, di mana kita akan membantu mahasiswa yang kurang atau belum bisa
membaca ataupun menulis. Dan tidak dipungkiri juga bahwasanya jika ada siswa yang kurang bisa dari segi matematis, ya kami juga akan ajarkan nantinya. Dalam pertemuannya kita bisa lihat pada hari Selasa dan Kamis waktu pelaksanaannya dimulai pada akhir bulan Oktober dan bahkan berakhir pada awal bulan Desember. Pagi dan Sabtu bersih. Program kerja ini adalah inisiatif dari teman-teman KKN, di mana kita ketahui bersama pada hari Sabtu itu adalah akhir pekan. Jadi ajak refleksi bagi siswa maupun guru-guru ketika melaksanakan senam pagi. Kemudian Sabtu bersih. Kita mengadakan Sabtu bersih untuk menjaga lingkungan senam ini tetap terjaga kebersihannya. Adapun pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada awal bulan Desember. Ini adalah saran dari Ibunda Yulianti. Kita akan kurang semacam menghiasi dinding gitu, lukisan di dinding. Ada saran dari Ibu Kepala Sekolah bahwasannya kita akan membuat semacam visi misi di dinding kelas, dan pelaksanaannya itu dilaksanakan di akhir bulan Oktober sampai awal bulan Desember. Sasarannya itu yaitu fasilitas sekolah, cerdas, cermat, dan asmaul husna. Ini adalah program kerja terkait kita, di mana inisiatif kita melaksanakan kenyataan ini sebagai ajang posisi ya seperti itu di tingkat di SMP-nya. Jadi pada akhir semester kita akan mengadakan namanya cerdas cermat. Cerdas cermat ini kita tujukan kepada kelas tinggi dan lomba asmaul husna atau kaligrafi asmaul husna di kelas rendah. Jadi secara tidak langsung kita juga semacam evaluasi bagi kelas tingginya di cerdas cermat, dan juga menambah jiwa kompetitif di dalam diri anak-anak, baik itu di dalam kelas maupun hingga kelas sekolah nantinya. Saya kira cukup itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan program kerja oleh Saudara Muhammad Zulkadri. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan mengenai program kerja kami, waktu dan tempat dipersilakan. Apakah ada tanggapan ataupun masukan dari Bapak Ibu terkait program kerja kami yang telah kami paparkan? Baik, saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Setelah kami mendengarkan beberapa program kerja yang dibutuhkan, dan saya menanyakan pada kedua tes membaca. Jadi tes membaca ini ditujukan untuk semua kelas. Jadi apakah ada schedule-nya, bagian waktunya itu misalnya hari ini kelas berapa, atau apakah dalam satu hari itu bersamaan semua untuk semua kelas? Waktunya kemudian apakah sore atau jam belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya persilakan kepada teman-teman KKN jika ada yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan.
Baik, saya persilahkan kepada saudari Yasmian. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Jadi saya mewakili teman-teman akan menjawab. Jadi itu nanti Bu dipisah antara kelas 1 itu saat digabung kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 dan dilakukan pada hari yang bersamaan yaitu hari Selasa dan Kamis dan dilakukan 2 kali seminggu. Jamnya itu jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi kan waktu kalau kemarin konsul sama ibu katanya bisa dibukakan 3 kelas. Jadi kami bersama, jadi tinggal kami mahasiswa KKN yang mau bagi diri. Ada yang di kelas ini, ada yang di kelas 1 dan ada yang kelas 1-nya lagi. Sore. Iya, jam 4 sampai jam 5 sore. Di SD 06 Kampung Baru. Saya tambahkan sedikit. Kalau masalah ini, nanti guru-gurunya yang mendata siswanya siapa yang harus data. Iya. Jadi anak-anak ini, anak kakak ini tinggal mengajar saja. Siswanya yang kita atur, berapa orang gurunya. Dia kan terlalu banyak mengajar anak terlalu banyak. Jadi sore hari 16 sampai 17 sore. Selanjutnya saya juga yang bertanya, dan saran masalah membaca cermat tadi dan Asmaul Husna kira-kira diadakan pada awal Desember ya, awal Desember. Sebaiknya barangkali mulai ini hari bahan cerdas cermat itu sudah diberikan memang bayangan ke anak-anak. Maksudnya lingkupnya ini. Apakah pengetahuan umum ataukah pengetahuan yang ada di sekolah, kemudian pelajaran kelas berapa itu diberikan memang bayangan ke anak, ke gurunya, kemudian nanti gurunya yang ini. Kemudian apakah dalam berlomba itu kelas 6 dengan kelas 6 atau kelas 6 dengan kelas 4, 5, 6? Satukah cakupan ilmu ataukah terpisah-pisahkan dengan ciri kelas masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna ini juga dilombakan di kelas 1 sampai 6 atau 1, 2, 3 saja? Kelas 3 saja. Kemudian mengelompokan 5 orang kelas 3 saja. Kelas 1, 2, 3 maksudnya. Kemudian ini apakah di setiap kelas itu boleh mendaftar beberapa kelompok atau satu kelompok saja satu kelas? Karena kelas 1 itu dua rombel, kelas 2 rombel, kelas 3 rombel, jadi 6 rombel semua dari kelas 1. Mau diperjelas ini supaya anak-anak kalau sudah bersiap memang sekarang di rumahnya. Apa ini? Sementara demikian, saya tambahkan tuh. Saya mau tambahkan juga sedikit. Adanya ini tentang Asmaul Husna khusus di kelas rendah. Bagaimana artinya aturan mainnya ini, aturan perlombaannya deh. Misalnya apakah saya mengutus saja 5 orang dalam satu kelas saya karena kan terbagi kelas rendah itu terbagi 2 kelas. Kelas A, B. Jadi apakah setiap kelas mengutus 5 orang atau adik-adik yang langsung masuk menyeleksi maksudnya untuk dilombakan atau kami dari pihak guru yang menyeleksi karena artinya kalau misalnya tidak mau pilih di antara mereka saya lombakan itu semua mana yang sampai ada di antara mereka yang ada bermasalah apa jadi bagaimana aturan perlombaan ada aturan lainnya. Untuk Asmaul Husna apa kalian sebenarnya menunjuk orang apa memikirkan perasaan yang lain Itu sama buku kira itu seperti Ya. Dia kan di sana. Anu kok tas kali itu. Terima kasih atas kesempatan diberikan sama saya. Saya cuma mau menambahi masalah lomba cerdas cermat tadi. Kalau menurut hemat saya, cerdas cermat itu kalau memang dibagi mulai dari kelas awal di kelas tinggi itu lebih baik kan di sini paralel. Paralel
disediakan kita. Otomatis materi yang diberikan banyak anak kelas tinggi yang dapat. Dan kalau memang bisa kelas yang barang tadi semua kelas 6A, 6B itulah yang harus kita adukan. 5A, 5B demikian juga. Jadi buat per kelompok atau per kelas. Kita yang kalianlah anak-anak KKN yang akan mengatur prosedurnya bagaimana, materi yang diberikan juga bagaimana. Untuk asuhan untuk B, 5A, 5B. 6A, 5B. Ada yang lain yang memberikan usulan? Masing-masing guru kelas akan menyeleksi siapa yang diikutkan untuk disetor sama anak-anak. Jadi kalian nanti akan mencari semua kelas 6A kelompok ini dari guru kelas masing-masing. Dari masing-masing guru Ya, ya. siapa saja yang mengutus Mengirim orangnya. Ya. Setiap kelas saja. Iya. Dari setiap Keyakinan saja 6A, 6B, 5A, 5B, seterusnya begitu. Kalau memang kita mau membuat cuma baru sampai di kelas tinggi saja, ya kelas tinggi saja atau bagaimana polanya kita mau kolaborasi kelas rendah dengan kelas atas ya nggak masalah. Saya tetap ya Pak, tidak maksud saya levelnya tetap sama dengan semua kelas 1 dong, kita kasih materi yang tinggi kan gitu. Iya. Tidak baca apa tidak kalau saya akan kelas tinggi saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menunjukkan sedikit pernyataannya Bu Sumarti. Barangkali maksudnya begini deh. Kalau mau dicerdas cermat antara kelas tinggi barangkali tidak cocok kalau mau dilombakan antara 4, 5, 6 begitu maksudnya. Jadi mungkin dilombakan saya antara kelas A, B, kelas 6, kelas 6. Kelas 5 sama-sama kelas 5, kelas 4 A dan B juga. Yang kedua, masalah kelas rendah dan kelas husna, ada tadi pernyataannya Ibu Haji Agus Sugani, bila apakah ada yang memilih atau wali kelasnya langsung. Menurut cermat saya, barangkali bagus wali kelasnya langsung karena kita sudah lama bergelut dengan anak-anak, jadi kita tahu betul siapa yang layak diambil siapa yang tidak. Tapi kalau ada juga usulan, tidak apa-apa. Kalau memang ada langsung memilih. Terima kasih. Kalau adik-adik yang sudah lain yang begini, beberapa tanggapan masuk di sini memang agak ganjil karena perbedaan wawasan anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 3 ya. Jadi maksudnya ini jangan ditandingkan dilombakan antara kelas 4 dan kelas 5 yang benar-benar jelas ada kelas 6 jelas karena wawasannya lebih luas, wawasan lebih luas ya. Nah, jadi barangkali begini, kelas 4 dilombakan ke kelas 4 dengan materinya kelas 4 juga. Kelas 5 materi kelas 5 juga. Kelas 6 materi kelas 6 juga. Yang dilihat siapa yang juara ini adalah yang tertinggi nilainya. Biar kelas 4 kalau tinggi nilainya kan pelajarannya juga. Kelas 5 ya misalnya tertinggi juga nilainya, mana lebih tinggi nilainya kelas 4 tapi lingkup kelas 4 juga. Kelas 5 lingkup kelas 5 juga. Ya, soal-soal yang kita kasih pelajaran kelas 5 juga. Dari mana yang tertinggi itulah yang juara 1. Itu begitu ya. Ya. Tetap dilombakan tetapi sesuai dengan wawasan mereka. Itu begitu. Ya, jangan satu pelajaran ini yang keluar kena kelas 4 kelas 5 ya. Jadi diklasifikasikan masing-masing karena ini dilombakan Bu dengan materi masing-masing. Ya, materi masing-masing. Tapi tidak boleh tidak juara 1 tidak. Tetap 1 juara 1. Yang mana tertinggi? Oh, mana tinggi? Nilainya kelas 4 tadi kelas 5, tetapi masing-masing Masing-masing iya. Saya sebenarnya itu maksud saya tuh ya. Itu deh. Iya. maksudnya kalau saran sih kalau misalnya
cerdas cermat antara kelas 4 dengan kelas 4 dalam kelas 4 kelas 5 ini kalau kelasnya tidak bagus lagi adu lagi untuk titik final untuk mendapatkan itu trofi adu kelas 4 5 6 babak penyisian itu kelas 4 kelas 5 Ya. adu lagi untuk 4 5 6 Jadi pelajarannya berbeda-beda. pelajarannya Misalnya diadu ke kelas 4A dengan 4B, 5A dengan 5B. Mewakili jadi untuk babak final ambil dari kelas 4, ambil kelas 5 adu coba-coba. Oh ya, jadi itu pelajarannya, misalnya pelajaran dari apa lagi? Misalnya kelas 4 gitu. Tidak, maksudnya secara umum yang kita mau kita mau Tidak bisa kalau sudah kita mau maksudnya kita mau lihat bagaimana kemampuan anak-anak kelas kelas 5. Pasti berbeda. Ya, bukan terima kasih. Bukan saya menyanggah. Bila pada saat babak final kelas 4, kelas 5, kelas 6 dilombakan dalam hal yang sama, ya, saya yakin, apalagi di sini kan kemarin kita masa corona, ya, anak-anak betul-betul merangkak dari nol. Walaupun kelas 4 ada yang tidak tahu membaca 4 orang, nah, otomatis akan tidak bisa. Saya yakin. Ya, apalagi kelas 4 ya, bagus sekali sudah dipakai. Saya juga memberikan maksudnya pandangan sedikit. Masalahnya kelas rendah, kelas 4 itu materinya itu baru bagaimana sih, belum terlalu kompleks Bu. Dan bila materi diberikan nanti itu menyeluruh dari kelas 4 sampai ke kelas 6, otomatis kelas 4 akan tahu duluan. Artinya ya semua berkurang sama ya. Jadi itulah pelajaran kita. Yang kecil-kecil saya biasa ambil dari bawah, ambil dari pelajaran kelas. Baik, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan maupun saran-saran yang diberikan kepada kami. Saya mempersilakan kepada teman-teman KKN untuk memperjelas semua pertanyaan yang telah diberikan. Maaf Ibu, sedikit saya Ibu, minta maaf kalau mau dijabarkan ya, saya masih mau sedikit. Ada pertanyaan saya untuk anak KKN. Apakah program yang kalian programkan ini sudah harga mati? Belum. Belum harga mati. Dalam hal ini maksud saya begini Bu, ingat SD 6 adalah SD unggul juga di Kecamatan Bali Timur. Program kerja yang kita paparkan di sini, kalau memang bisa disediakan SD itu sering juara FLS 2M ya, sampai di pusat. Nah, ya, mulai dari seni, mulai dari apa? Bagaimana kalau di antara kita bisa salah satunya atau mungkin di ada yang dari sini kan ke SD ya, otomatis akan merangkum semua materi. Kalau bisa ada yang menangani masalah ini apa? Semua lukis, lomba bercerita, ya, itu akan sampai ke nasional. Nah, kalau memang kalian bisa memberikan itu di program kerja kalian, saya rasa akan lebih bermanfaat sekali untuk kita di sini SD 6. Melalui anak-anak KKN inilah pikiran kita masih fresh. Siapa tahu ada yang bisa memberikan ke sana Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelas tinggi itu ya, tinggi. Iya, kan biasanya kelas 2 ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Badri untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang akan Bagaimana saudara kamu bisa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas saran dan masukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak guru SD 06. Baik, sebenarnya bisa dimasukkan dari saran ibu tadi di les membaca
mungkin ibu juga bisa memilih anak-anak yang kompetitif di bidang itu. Kemudian kami akan membimbingnya itu Bu. Masalah teknis dalam latihan apa juga Bu, kami juga belum tahu, jadi mungkin sama-sama kita membimbing dari siswa ini ajarkan begitu. Iya, biasanya kan kalau yang sering dilombakan itu kalau kita dari USN, UAN, U2SN, ya itu semua lomba cerita. Nah, dan selalu SD6 tuh terus terang diperhitungkan di sini. Jadi siapa tahu dari kalian itu bisa memasukkan program kerja itu di kegiatan cerdas cermat atau yang bagaimana lah ya. Kita pilih dari kelas 4 dengan kelas 3 yang diambil. Kelas 4 dengan kelas 5. Kemarin lomba cerita bisa kelas 6. Nah, bisa dikonfirmasi sama guru kelasnya mana yang bisa diambil untuk lomba ini. Seumpama lomba semua yang melukis, lomba cerita, itu menggambar bercerita, yang sering dilomba-lombakan saja nak. Siapa tahu ada. melukis. Terima kasih. Itu setelah bisa pelajari lomba cerdas cermat itu sangat ribet. Karena tidak mungkin kalau sempat lawan kalau misalnya karena wawasannya memang yang berbeda. Ya, berbeda segala-galanya. Beda umur, beda tingkatan pengetahuan, beda. Jadi bagaimana kalau lomba cerdas cermat ini kita kami orang bercerita kalau bicara jadi anak-anak tidak dibatasi. Siapa yang mau kita ini sebenarnya anak-anak bicara. Karena biasanya kemarin yang dirjen pendidikan dasar Ibu Sri Wahyuningsi di Polewali kami sana itu katanya ada anak-anak yang mau ditanya saja siapa nama sudah tidak bisa bicara. Kita mau kembalikan trauma yang 2 tahun ini hidup saja di rumah. Kita mau kembalikan untuk bisa kembali seperti dirinya jadi terlalu ribet kalau cerdas cermat ribet. Tidak mungkin kalau kau misalnya dalam tempat nilainya tinggi itu kami tidak puas. Kenapa? Karena Anda mesti wali kalau sampai kalau 5 dia bakal kami kalau tempat 5 tidak bisa. Saya masih marah. Siapa yang kasih tanding guru kelabang waktu guru yang marah lama-lama itu juga karena kenapa begitu ada rasa aduan di dalam hatinya yang kita anak juga itu mereka dibangun ya itulah itu manusiawi sebagai seorang guru selalu ingin adanya yang tahu. Jadi kalau begitu akan dipunisi ya jadi ribet kita apa sembarang lah. Apakah ada lomba pidato atau salah saya. Jadi itu cerdas cermatnya kan belum juga terlapor ke ini ya. Belum. Masalah gurunya tadi mereka marah-marah. Jadi terima kasih untuk kesekian kalinya karena masih diberi kesempatan untuk memberikan saran. Kemarin kita sudah sempat bincang-bincang walaupun bukan dalam kapasitas seminar program kerja. Di situ sudah dibicarakan jenis lomba diantaranya adalah lomba TikTok yaitu kesehatan pangan sekolah. Jadi terus terang setelah selesai dari pertemuan saya langsung umumkan dengan kelas saya, siswa saya. Jadi mereka antusias sampai-sampai ada orang tua yang bertanya sama saya, Ibu itu yang lomba Asmaul Husna itu berapa orang? Apakah cuma bisa 1 orang saja yang lain mengikut yang 4 orang? Ya, jadi tapi setelah saya hubungkan dengan tadi ini ternyata penghafalan Asmaul Husna itu untuk kelas rendah.
Kemudian tidak ada juga lomba TikToknya. Ya, jadi terus terang bagaimana perasaan siswa 6B karena semua yang sudah dibicarakan awalnya itu tidak ada yang masuk. Ya, jadi mungkin kalau seperti ini, kalau kita memilih lomba yang melibatkan satu anak saja, saya kira dalam kelas itu cuma sedikit saja yang terlibat. Barangkali kita bisa cari jenis lomba, dalam satu lomba itu mengikutkan beberapa siswa. Jangan misalnya nyanyi solo, satu saja yang terlibat. Barangkali ada lomba itu yang mengikutkan misalnya 5 orang, jaga perasaan. Jadi terus terang ini apa? Siswa 6B itu mereka sudah belajar Asmaul Husna dengan TikTok. Ya, saya habis pertemuan dari itu langsung saya kasih tahu mereka. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang kami berikan. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Zuhari. Terima kasih. Bilang kong Terima kasih atas kesempatannya. Perhatikan mulanya Ibu Mariana yang kira-kira lomba bisa melibatkan mereka. Jadi saya punya maksud dilihat juga dari senior bangsa yang barangkali bisa juga ada lomba mewarnai gambar supaya terlibat semua warna kita warna itu kalau paling satu orang di anak-anak semua alhamdulillah antusias kalau mau di lomba. Hanya kalau sekalian kan akan kailan namun seleksi ini dikenal utara yang 3 untuk diadu omir Bisa semua itu kan mewarnai itu bisa semua jadi memang orang pas tahu yang harus diadu supaya menjaga perasaan dan mereka semuanya gini tidak ada otomatis semua lomba yang dilakukan mereka membuat pertimbangkan kami mereka masih mengadakan hadiah tidak maksudnya kenapa mereka hadiah bukannya kami bisa tanyakan mereka itu programnya banyak lomba contohnya kita termasuk untuk lomba mewarnai kelas rendah ya kelas rendah baru kita pilih mana yang lebih bagus dilombakan itu yang ikut berarti maka 1-3 orang cocok ya Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan dan jadi setelah kami pertimbangkan usulan-usulan di masa guru, kami berubah dari lomba cerdas cermat ke lomba mewarnai. Jadi itu lomba mewarnai bisa diikutkan beberapa orang dari sekolah dari kelas, masing-masing bisa beberapa orang, bisa lebih 5, 10, terserah dari ibu saja, ibu guru. Tapi di sini kami membedakan juaranya antara juara 1 kelas rendah dan juara 1 kelas tinggi. Karena kan skillnya mewarnai itu beda. Dan itu yang tadi lomba TikTok itu kelas rendah yang kelas tinggi. Atau mewarnai untuk kelas rendah, menggambar untuk kelas tinggi. memang dulu sekali kelas 3 masuk kategori gambar kelas 1 mewarnai Terima kasih atas saran dari ibu. Jadi lomba mewarnai itu untuk kelas rendah dan lomba menggambar dan mewarnai
itu memang ada, tapi Baik, saya mewakili teman-teman akan menjelaskan tentang kelas 6B yang gurunya katanya sudah menyampaikan dari awal, dan seingat kami pada awal pertemuan kami menjelaskan bahwa di mana lomba Asmaul Husna itu hanya untuk kelas rendah dan tidak berlaku untuk kelas tinggi. Jadi mungkin ada kesalahpahaman antara penyampaian kami dari awal, jadi mohon dipahami. Nakali. Video siaran langsung tak? Nakali. Nakali. Enggak Pitia. Enggak Ji. Kalau bisa sumpah ya, ajang kreativitas seni itu lebih mencakup semua. Kalau keluarnya itu terfokus cuma Kopnya. ya. Ajang kreativitas seni. Kreatif. Error kita membuat. Sudah mau pakai foto. Sudah di kelas yang